Halo teman-teman, lagi-lagi waktunya weekend, waktunya menjawab pertanyaan. Ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Kursinya goyang-goyang. Oke, di video kali ini, karena ini weekend ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu untuk bertanya. Dan seperti biasa, besok pagi kalau teman-teman lihat nantinya di Instagramnya NFC itu ada Ask Me a Question Box gitu ya, question box gitu di story Instagramnya. Teman-teman lihat, kalau teman-teman belum follow, teman-teman follow tuh. Di bawah ini ada @nusantara_efek_community, Instagramnya di follow. Nanti di sana teman-teman boleh tanya apapun yang berhubungan dengan forex. Belakangan ini makin banyak pertanyaan yang teknikal nih. Saya suka, teman-teman artinya bertumbuh gitu ya. Nah, di sisi lain juga ada banyak pertanyaan psikologis juga sih sebenarnya. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Oke, nah di sini teman-teman lihat di dalam layar handphone saya ini ada banyak pertanyaan dari beberapa family NFC yang bertanya dari question box minggu lalu ya, minggu kemarin. Jadi udah hampir seminggu lah kurang lebih ya. Nah, kita lihat dari pertanyaan yang pertama dari @wnd01. Mas mau tanya, kalau area UFO itu pasti dibentuk dengan candle yang panjang. Kalau pendek, valid tidak? Kalau yang ditanya adalah leg in atau leg out, itu betul, candlenya panjang. Ya, tapi area di antara dua candle panjang itu disebut area base, di mana teman-teman sebut sebagai area unfilled order atau area UFO. Nah, kalau misalnya pendek, berarti itu areanya. Kalau misalnya panjang, itu berarti leg in atau leg out-nya. Kurang lebih gitu deh. Ya, kalau misalnya pendek semuanya berarti tidak valid. Jadinya kayak stair-stepping, nanti kalau turun jadi pakai tangga. Pendek semua. Jadi harus ada strong imbalance namanya ya. Jadi harus ada pergerakan harga yang cukup jauh, kelempar cukup jauh, sebagai bukti itu adalah jejak institusi besar trading, kurang lebih gitu. Lanjut ya, dari @mulengage68, mulengage maksudnya ya kali ya. Cara buat trading plan, Mas? Wadaw. Ini sih pertanyaan yang dibahas sendirian di satu video pun nggak cukup ya. Kelas Forex First Class FFC dari NFC itu 3 minggu. Itu ngebahas tentang bagaimana basic Forex sampai akhirnya bisa mendapatkan akun trading dan siap untuk memulai bisnis Forex. Kelas Survival to Mastery itu sejam sehari selama 30 hari, artinya lebih dari 30 jam ya, misalnya plus tanya jawabnya. Itu membahas cara membuat trading plan full gitu. Jadi ini nggak bisa dibahas panjang sih sebenarnya. Intinya teman-teman melihat tren, teman-teman melihat berita dulu, terus teman-teman lihat kita mau jadi buyer atau jadi seller. Setelah itu baru teman-teman cari areanya. Dah, sesimpel itu kok. Ya. Lanjut, pertanyaan dari saya sendiri. Ini saya ternyata nginput kemarin iseng. Kapan saya gajian? Main.fadli ya. Ini kalau teman-teman mau tanya ke saya secara pribadi juga boleh kok. Ini ada Instagram saya di sini nih, main.fadli, yang nanya kapan saya gajian. Ini karena ternyata Mas Fadli tidak pernah gajian dari NFC. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @irunjendul. Assalamualaikum, pernah ada masalah dipersulit WD pada broker yang digunakan? Dalam kurung HF. Yang HF yang dimaksudnya adalah Hot Forex kali ya, bukan HFX atau apa ya. Hot Forex sudah pasti. Waalaikumsalam jawabannya. Dan selama saya pakai hampir 3 tahun lah ya, sampai hari ini tuh belum pernah ada kesulitan WD kok. Dan saya rutin WD setiap minggu by the way. Jadi setiap hari Kamis saya WD. Oke. Nggak pernah ada masalah dan selalu masuk ke rekening pribadi saya di bawah 10 menit gitu ya. Mereka sih klaimnya di bawah 1 jam, tapi kadang-kadang 5 menit udah masuk. Jadi ya oke banget kok, lancar. Mana tadi? Oke. Lanjut dari @zikin_inst. Tips agar tidak down saat loss berturut-turut dan overconfidence saat win berturut-turut juga. Oke. Tipsnya gini, Mas Zikin, dirimu harus punya cukup banyak transaksi di dalam 1 bulan atau 1 tahun bahkan. Sehingga sudah punya cukup banyak data untuk diambil kesimpulannya dan percaya dirinya meningkat. Kalau sudah sangat banyak datanya
dirimu nggak akan terlibat lagi sama emosional kecil di transaksi yang satu persatu seperti itu, teman Mas Zikin ya. Jadi tipsnya adalah banyakin dulu aja transaksinya. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman belum pede, saran saya akun demo dulu nggak apa-apa. Saya bukan tipe orang yang deposit aja, lebih gede lebih bagus. Enggak, no no no. Teman-teman harus sayang sama uang teman-teman semua. Hargai akun teman-teman semua. Trading dengan sangat percaya diri itu bagus, tapi kalau misalnya overconfidence itu nggak bagus. Tapi kalau down itu juga nggak bagus. Makanya kita harus bisa menghilangkan keterlibatan perasaan sama akun forexnya. Caranya gimana? Transaksi aja dulu yang banyak sampai nanti ternyata profit konsisten, sampai punya kepercayaan dirian yang meningkat dan mati rasa sama akunnya. Oke? Lanjut ya. Dari Saputra_KH. Mas, berapa kira-kira R yang bisa didapat per bulan dari Signal NFC kalau cuma ambil TP1? Oke, teman-teman harus tahu bahwa TP1, 2, dan T3 itu masing-masing punya R yang berbeda. Kalau teman-teman belum tahu R itu apa, R itu adalah hasil yang didapat setiap kali kita trading, akumulasi profit atau akumulasi loss, disebutnya R. Karena R itu jadikan satuan buat standar teman-teman acuan. Kalau teman-teman hari ini pakai resiko per transaksinya 1%, berarti R-nya 1%. Kalau R-nya 1, berarti profitnya atau loss-nya 1% per transaksi. Kalau misalnya risk per trade-nya 2%, berarti 1R sama dengan 2% buat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman punya profit 10R per bulan, misalnya, dengan resiko 2%, berarti teman-teman punya profit 20% di bulan itu. Kalau hanya setengah persen per transaksi, dengan profit 10R per bulan, berarti teman-teman punya profit 5%. Sesimpel itu hitungannya. Nah, kalau misalnya ditanya, NFC kalau ambil TP1 only, itu rata-rata antara 7-10R per bulan. Rata-rata loh ya. Bisa 5R, bisa 15R kalau ambil TP1 only. Tapi kalau TP3 itu kadang-kadang bisa pernah sampai 25R per bulan. Bisa kadang juga ya minus 5, minus 10 aja pernah kok. Ya. Jadi lebih berisiko TP3. Tapi kalau di total selama 1 tahun, lebih gedean TP3 R-nya dibandingin TP1. Makanya teman-teman harus sesuaikan tujuannya. TP1 untuk jangka pendek, kalau teman-teman mau menilai lebih cepat, mau belajar, ambil TP1, wajib. Tapi kalau teman-teman mau jadi long term investor, ngelihatnya setahun sekali baru WD Forex-nya, ambil TP3. Lanjut ya. Dari @catherine.m.a. Kapan pakai EMA 9? Kapan pakai EMA 9? Kapan pakai EMA 200? Dipakai dua-duanya sebenarnya. Gini, EMA 200 itu untuk memfilter tren secara otomatis. Kalau teman-teman di atas EMA 200 cari buy, di bawah EMA 200 cari sell, berarti itu uptrend atau downtrend, clear. Nah, setelah itu teman-teman gunakan yang namanya auto climate gitu ya. Auto climate itu free kalau teman-teman ikutin jadi family NFC hari ini ya. Di luaran sana orang harus beli dengan harga $8. Seluruh dunia beli dengan harga $8. Kita kasih free buat teman-teman semua. Caranya chat aja nanti ke Mas Marwan ya. Cari nomornya Mas Marwan di bawah sini adalah ya, di salah satu link di bawah video ini itu ada. Ya, chat saya pengen punya auto climate, kalau mau gratis caranya gimana? Ya chatnya gitu aja. Nah, EMA 9 itu dipakai di time frame auto climate nantinya untuk menilai apakah area tersebut bagus atau enggak dengan EMA 9. EMA 9 itu digunakan untuk jadi bagian dari algoritmanya auto climate. Gitu. Terus mana yang lebih bagus? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Kalau teman-teman pakai EMA 200 dan pakai EMA 9, nggak akan bertolak belakang satu buy satu sell kok. Sangat kecil kemungkinannya. Saya bisa bilang di atas 90% kemungkinannya selalu sama. Arahnya antara EMA 9 ataupun EMA 200. Bedanya EMA 9 itu ditaruh di time frame yang lebih besar, 4 kali lipat lebih besar atau bahkan 2 kali di atasnya, atau EMA 200 dipakai di time frame kita yang sekarang. Jadi EMA 200 misalnya di time frame H1, EMA 9 ditaruhnya di time frame daily. Tujuannya sama-sama akan jadi buy atau sama-sama akan jadi sell kok pada akhirnya. Lanjut ya. Dari Mas Zikri Kurniawan, gimana pendapat Mas ketika di auto climate W1 turun kuat dan di D1 kuat naik, lalu saya ambil kedua peluangnya? Bagus, nggak jadi masalah. Ambil dua-duanya. Karena teman-teman pada akhirnya tetap akan buy di bawah dan sell di atas kok. Nggak akan di harga yang sama teman-teman, satu buy satu sell gara-gara auto climate-nya beda. Nggak. Saya sama Mas Dion Anggara kadang-kadang sering debat. Mas, ini nih area buy-nya bagus. Time frame-nya ini. Tapi dia punya time frame yang berbeda, tapi ini areanya harusnya sell Mas, bukan buy. It's okay, nggak apa-apa. Karena pada akhirnya harganya kan di tengah. Mas Angga punya area sell di atas, saya punya area buy di bawah. Dua-duanya dipasang boleh. Nggak jadi masalah. Gitu. Itu bagusnya teman-teman punya strategi yang
rule-nya sangat baku. Teman-teman tidak akan bingung di harga ini mau sell atau buy. Akan selalu sama, akan selalu sangat jelas mau jadi buyer atau jadi seller. Ya. Lanjut. Ini pertanyaan yang sudah agak buram, tidak dijawab, sudah pernah dijawab, berarti dari sekarang selanjutnya Mas Heru Suweko. Mas Suweko nih. Mas, kalau ikut pump NFC, apakah akunnya Mas Fadli pribadi yang di-follow dan adakah review hasil follow-nya? NFC punya akun pump, teman-teman. Pump itu adalah transaksi investor otomatis yang connect ke akun servernya NFC. Jadi kalau teman-teman hari ini punya balance tertentu dan sebagian mau di tradingin sendiri, sebagian mau ikut transaksinya NFC 100% ya, yang NFC VIP, di tradingin sama kita, itu juga bisa. Cuman hari ini saya belum publikasi masif. Kenapa? Karena kita masih melatih order takernya untuk membiasakan diri di follow sama banyak orang. Kita nggak mau publikasi. Karena psikologisnya beda ketika teman-teman jalan gitu ya. Nah, apakah akun saya pribadi? Tidak, akun saya pribadi saya manage pribadi juga, nggak semua transaksi order taker itu diambil, nggak semua transaksi di NFC VIP itu sama dengan saya. Kalau saya pasti 100% ambil transaksi VIP, tapi akun VIP itu tidak sama dengan saya karena ada banyak transaksi yang saya ambil untuk tambahan, kurang lebih gitu ya. Review hasil yang di-follow, teman-teman lihat aja. Aduh, gimana nge-reviewnya ya. Teman-teman kalau mau ngeliat reviewnya, ya reviewnya akan sama kok dengan NFC VIP. Teman-teman lihat aja. Di website NFC itu adalah hasil yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman ikutin pump-nya. Jadi di NFC VIP, teman-teman di websitenya NFC, nusantarafcommunity.com, teman-teman masuk, login, terus teman-teman lihat finish plan. Teman-teman lihat tuh, dari 2018 sudah ada historinya. Ya, sudah di-post ke sana dan teman-teman boleh jadiin acuan. Lanjut ya. Dari @teguh_pradana. Bagaimana menjaga semangat dan kepercayaan diri belajar di akun demo? Hah. Di akun demo, ya teman-teman tidak perlu bangun apa-apa. Teman-teman harus punya perasaan yang netral. Teman-teman tadi sekali lagi tidak perlu overconfidence atau tidak perlu down. Baik itu di akun demo ataupun di akun real pada akhirnya nanti. Kenapa? Karena harus mati rasa. Trading itu harus biasa aja. Oh, take profit. Oh ya lumayan hari ini biasa aja. Oh, misalnya hari ini loss. Ya, mungkin hari yang loss. Biasa aja. Karena kita sudah punya sangat banyak data. Saran saya, teman-teman perbanyak transaksinya lagi-lagi tuh ya. Kayak yang tadi saya udah bilang di awal. Banyakin transaksinya, setelah itu teman-teman akan punya kepercayaan dirinya yang meningkat dan menghilangkan perasaan yang terikat sama akunnya. Baik itu akun demo ataupun akun real, sama aja rasanya harusnya. Ya. Lanjut, dari Eki.Setiahadi. Wah, ini kepanjangan nih pertanyaannya. Saya lihat dulu ya, sampai ada titik-titik-titiknya. Share response. Boom. Halo Mas, tolong dijelaskan lebar area maksimum yang bisa kita ambil jika modal di bawah 500 supaya tidak overload. Tolong dijelaskan lebar area maksimum. Oke. Sip. Yang dimaksud dengan lebar area maksimum adalah lebar area antara jarak antara harga OP, harga open transaksi, harga limit order dengan harga stop loss-nya. Kalau sell limit berarti SL-nya di atas, buy limit SL-nya di bawah. Nah, dari OP ke SL itu jaraknya adalah yang dimaksud dengan lebar area. Nah, kalau modalnya di bawah 500 misalnya, contoh modalnya 300. Teman-teman tentuin dulu mau berapa resiko per transaksinya. Kalau teman-teman mau resikonya per transaksinya 1%, berarti lebar area yang teman-teman ambil boleh sampai dengan $3 resikonya. Kalau 1% kan 300, resikonya $3. Nah, $3 ini yang teman-teman perlu ukur. Pakai lot kalkulator, teman-teman. Ada tuh, cari aja di Google lot kalkulator gitu ya. Atau teman-teman boleh pakai Dwi Anggara Trading Assistant. Kalau teman-teman di NFC VIP, teman-teman sudah punya tools dari Mas Dwi Anggara tuh khusus untuk teman-teman member VIP. Teman-teman boleh pakai itu. Masukin modalnya berapa, ya otomatis dia akan baca modal di akun MT4 teman-teman. Terus resikonya berapa. Kalau resikonya terlalu kecil, nggak bisa dipasang pending ordernya. Aman. Tapi kalau teman-teman resikonya cukup, nyaman, pas, di place order, teman-teman akan langsung kepasang. Set, otomatis slotnya berapa di akun MT4-nya. Ya. Jadi perlu diukur. Nah, untuk spesifik tentang ini, teman-teman, saya sudah pernah bikin video loh sebenarnya. Itu cari tentang minimal deposit forex apa ya? Atau deposit yang ideal di forex, saya lupa judulnya. Teman-teman lihat di video YouTube ini itu ada tentang deposit. Cari aja Nusantara Efek Community Deposit di YouTube itu ada kok. Ya. Itu saya jelaskan sangat detail. Satu video sendiri nih jawabnya pertanyaan Mas Eki ini ya.
Oke, the last but not least dari Ed Hilman NFR. Pertanyaannya adalah, ya terakhir ini. Area base atau SND yang kuat dan jarang jebol di TF berapa, Mas? Nah, ini good question. Mindsetnya sederhananya gini teman-teman. Kita nggak pernah bisa 100% bilang ini benar atau salah sih kalau teori di Forex ya. Sekali lagi, nggak ada yang benar atau salah. Selama teman-teman making money di industri Forex, berarti yang teman-teman lakukan benar. Tapi harus konsisten loh. As long as you make money consistently, you're right. Nah, kalau teman-teman hari ini pakai time frame yang lebih rendah, biasanya areanya lebih gampang jebol. Harus naik ke time frame yang lebih tinggi. Yang tinggi yang dimaksud adalah H4 atau daily atau weekly. Itu area time frame tinggi. Time frame menengah itu H4 atau H1. H1, H2, H3, H4 itu menengah. M30 itu sudah mulai area time frame rendah. M15 apalagi rendah banget. Di bawah M15 tidak disarankan teman-teman. Karena nanti buffer zone buat stop loss-nya itu akan sangat tidak masuk akal nanti buat teman-teman semua. Duh, saya ngomong buffer zone ini omongan kelas expert nanti ya. Susah nanti teman-teman mencernanya. Nggak apa-apa. Intinya jangan terlalu rendah time frame-nya, lebih tinggi lebih baik. Area base yang kuat dan jarang jebol itu di TFH4, daily dan weekly. Oke. Saya lihat lagi dari atas. Ini sudah semua saya jawab ya. Alright, yang terakhir Mas Hilman tadi. Betul. Nah, buat teman-teman semua, sekali lagi, kalau teman-teman merasakan dapat manfaat dari video ini, teman-teman juga boleh mengajukan pertanyaan. Teman-teman follow Instagramnya @nusantara_community di sana. Dan buat teman-teman yang juga mendapatkan manfaat, teman-teman perpanjangkan tangan teman-teman semua untuk juga memberi manfaat buat banyak orang. Jangan di-keep sendiri ilmunya. Kita nih di sini mati-matian, nggak mati-matian sih, lebay banget. Kita nih di sini berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga untuk mendeliver value lebih banyak lagi ke teman-teman semua secara gratis dan dengan bantuan sedikit dari teman-teman semua untuk share video-video seperti ini ke grup-grup di Facebook, grup Forex, ke grup-grup WhatsApp, di grup WhatsApp teman-teman semua untuk bisa sama-sama mendapatkan efek positif dari Nusantara FX Community. Berarti teman-teman sudah punya amal jariah. Yuk share video seperti ini buat teman-teman semua ya. Thank you buat teman-teman yang sudah sering share juga. Saya lihat angka share-nya tinggi kok ya dari YouTube dari video-video di YouTube ini. Jadi saya ucapkan thank you buat teman-teman yang sudah rajin banget nge-share video-video kita dan selalu subscribe tuh. Ada tombol subscribe merah di bawah itu juga silahkan ditekan kalau belum supaya teman-teman dapat notifikasi kapanpun kita upload video-video berikutnya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video question and answer berikutnya. Dadah.